Bahkan pencinta hewan sekalipun pasti setuju kalau aksi-aksi ini terlalu berlebihan. Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen di mana PETA terlalu berlebihan. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat hal-hal yang paling dipertanyakan dari organisasi pembela hak hewan ini. Nomor 10, RIP Colonel Sanders. Seperti yang bisa kita bayangkan, PETA bukanlah penggemar KFC yang pemasoknya dituduh telah melakukan kekejaman terhadap hewan. Meskipun kita tidak terkejut kalau PETA menentang perusahaan ini, keputusan mereka untuk melakukan protes dengan mendirikan batu nisan baru di kuburan tempat Colonel Sanders dimakamkan merupakan hal yang berbeda. Tampaknya yang ditambahkan PETA pada pemakaman Louisville K-Ville ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Bahkan faktanya ini adalah sebuah pujian untuk KFC. Namun sebenarnya ini adalah sebuah puisi akrostik yang kalau dieja satu persatu berbunyi KFC menyiksa unggas dengan huruf kapital berwarna merah. Pihak pemakaman pun kemudian membersihkannya. Nomor 9, kegilaan pada saat Hari Ibu. Hari Ibu biasanya merupakan sebuah perayaan spesial untuk wanita yang telah melahirkanmu. Namun di tahun 2008, PETA memutuskan untuk mengubah acara yang biasanya membahagiakan ini dengan mengadakan demonstrasi di London untuk membuat orang memikirkan kembali mengenai hari libur ini. Mereka menempatkan seorang wanita hamil yang setengah telanjang di dalam kurungan dengan banner di atasnya bertuliskan Hari Ibu yang tak berbahagia untuk babi, dan satu banner di bawahnya yang mendorong orang untuk menjadi vegetarian. Menurut laporan, hari itu merupakan hari yang sangat dingin pada musim semi di London. Jadi tentunya protes ini sangat meyakinkan. Tapi yang benar saja kan? Nomor 8, melawan bahasa anti hewan. Harus kita akui ketika pertama kali mendengar hal yang satu ini, kita pikir ini hanyalah sebuah lelucon. Pada tahun 2018, PETA menerbitkan sebuah tweet yang mengajak orang-orang untuk mengganti beberapa ekspresi yang biasa digunakan dengan ekspresi yang lebih ramah terhadap binatang. Dalam sebuah statement, mereka mengatakan, sama seperti kita tidak bisa menerima penggunaan rasisme, homofobia, atau bahasa-bahasa yang meremehkan, kekejaman terhadap hewan akan hilang jika banyak orang mulai menghargai hewan seperti seharusnya. Dan, hey, mungkin PETA berhasil untuk yang satu ini. Karena selama beberapa hari, banyak orang yang membicarakan mereka. We've got bigger fish to fry. Oh, I'm sorry. We've got a bigger wish to fly. Nomor 7, membangkitkan KKK. Kita tidak bisa serta-merta menolak poin yang disampaikan oleh PETA bahwa ada banyak masalah dalam ranah pembiakan anjing. Namun, untuk membandingkan para peternak dengan Ku Klux Klan, itu bukanlah cara terbaik untuk menyampaikan maksud mereka. Is this the American Kennel Club? Yes, but we're discussing. And you believe in the sanctity of pure bloodlines, right? Untuk membangkitkan image dari KKK, PETA mencoba mencari korelasinya pada American Kennel Club dengan mengatakan bahwa keduanya mensupport pembersihan ras sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan garis keturunan asli. Kita tidak bisa membayangkan bahwa orang-orang yang dalam hidupnya atau dalam sejarah keluarganya mendapatkan perilaku rasisme akan menghargai usaha yang membandingkan diri mereka dengan anjing ras asli. Nomor 6, Your Mommy Kills Animal. Untuk anak-anak, pergi menyaksikan The Nutcracker pada hari Natal bersama keluargamu tentu akan menjadi sebuah pengalaman liburan yang menyenangkan. Namun, untuk banyak anak-anak, pengalaman tersebut dirusak oleh buku komik yang diserahkan oleh orang asing di luar teater. PETA memberikan salinan dari Your Mommy Kills Animal kepada anak-anak. Wanita tersebut digambarkan menggunakan mantel yang terbuat dari bulu binatang yang memperlihatkan konten grafik yang penuh dengan darah. Komik itu memasukkan kalimat apa yang akan kamu rasakan jika seseorang mengambil anak kucing atau anak anjingmu, menginjaknya di kepala, dan mengulitinya. Kita paham ini adalah protes terhadap penggunaan bulu hewan. Namun, mengapa menjadikan anak-anak sebagai target alih-alih wanita dewasa? Nomor 5, Mario membunuh tanuki. Siapapun yang pernah memainkan Super Mario tentu tidak asing dengan setelan tanuki dari tukang ledeng yang terkenal ini. Sebuah kemampuan yang dia ambil dan membuatnya terlihat seperti rakun. PETA memutuskan untuk menggunakan ini sebagai contoh dari seseorang yang menggunakan bulu binatang. Mengingat dia adalah karakter fiksi kartun, sepertinya ini sedikit berlebihan.
Mereka kemudian berdalih bahwa itu hanya sebuah lelucon dan mengatakan, "Fans Mario, santai dong, Pita tidak bermaksud apa-apa. Jelas ini dianggap sebagai sebuah cara yang lucu untuk mendapatkan perhatian terhadap isu yang serius." Nomor 4, barbeque manusia. Untuk kebanyakan orang, barbeque selalu dikaitkan dengan daging. Namun Pita mencoba mengubah hal tersebut dengan melakukan demonstrasi di mana mereka menaruh manusia pada sebuah alat pemanggang raksasa dengan banner bertuliskan "Meat is murder". Organisasi ini mengatakan bahwa daging tetaplah daging dan setiap hewan yang dibunuh oleh industri daging olahan mempunyai perasaan, kemampuan dalam mengembangkan rasa persahabatan, serta memiliki keinginan yang sama untuk hidup sama seperti kita. Ini kemudian menjadi aksi reguler dari Pita, satu hal yang sering mereka ulangi pada beberapa lokasi yang berbeda di seluruh dunia. You don't have to eat meat. I made enough gazpacho for all. Nomor 3, Anda mengidap autisme? Pita benar dalam banyak hal. Industri peternakan adalah sebuah problematika, kekerasan terhadap hewan merajalela di seluruh dunia, dan industri bulu binatang adalah salah satu pelaku utama kejahatan. Namun terkadang kampanye Pita tidak berdasarkan fakta sama sekali. Contoh kasusnya, kampanye Got Autism yang meniru iklan terkenal Got Milk. Kampanye ini mempromosikan ide kalau minum susu hanya memperburuk atau bahkan menyebabkan autism. Faktanya, bukti yang menunjukkan hubungan antara susu dan autism sangatlah lemah. Dan ide bahwa susu dapat menyebabkan kelainan pada dasarnya adalah pseudoscience. Nomor 2, kampanye Jeffrey Dahmer. Kalau kamu hidup di awal tahun 90-an, kamu mungkin ingat dengan cerita tentang serial killer Jeffrey Dahmer. Tak lama setelah dia ditangkap pada tahun 1991, Pita membuat kampanye pada Des Moines Register membandingkan industri daging dengan pembunuhan sadis Dahmer. Iklan yang sama ditolak oleh koran Milwaukee dan tentu kita bisa melihat sebabnya. Ada nyawa manusia yang hilang, jadi bagi keluarga korban, menyaksikan mereka dibandingkan dengan peternakan hewan tentu tidak akan menyenangkan. Seperti yang kamu bayangkan, banyak orang yang menentang hal ini. Sebelum kami menyebutkan pilihan teratas kami, inilah beberapa honorable mentions. PETA says Ben & Jerry's should buy milk from women, that it's healthier than the stuff coming out of cows and better for the animals. Ben & Jerry's, the company, says it's a novel idea, but says, "We believe a mother's milk is best used for her child." How can a monkey possibly have any desire for copyright over a picture when he's been handed a camera by a human being? Nomor 1, Holocaust di piringmu. Holocaust adalah sejarah kelam dan menyedihkan dalam sejarah umat manusia. Namun di tahun 2003, Pita memutuskan untuk menjadikannya tema utama bagi kampanye terbaru mereka, berjudul Holocaust on Your Plate. Kampanye ini membandingkan gambar-gambar dari kaum Yahudi korban genosid Nazi dengan perusahaan peternakan. Ide ini terinspirasi dari penulis Yahudi Isaac Bashevis Singer mengenai perkataannya tentang binatang, bagi mereka semua manusia adalah Nazi. Banyak orang yang marah dengan perbandingan ini dan eksebisi ini diboikot di Jerman. Butuh waktu 2 tahun bagi Presiden Pita, Ingrid Newkirk, untuk meminta maaf atas kesalahan ini. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.